Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempresentasikan PowerPoint dengan pasar modal. Bagian pengenalan, saya sebagai moderator Lofi Azari dan teman-teman Saya Lugi Safia Islamik. Saya Jihan Kesya Alea. Saya Laura Miftahul Janah. Baiklah, dari sekian teman-teman kami akan mempresentasikan di bagian pertama, yaitu Jihan Kesya Alea. Kepala Jihan Kesya Alea dipersilahkan. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, ekuisi atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan mau instansi lain atau misalnya pemerintah dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Otoritas Pasar Modal atau BAPEPAM, LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang pertama, tugas Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 3, melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua, tujuan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 4, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang ketiga, ada wewenang Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 5. Selanjutnya ada fasilitor. Yang pertama, bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua ada lembaga clearing atau pinjaman KPI. Pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian KSI. Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Jihan. Untuk slide berikutnya, saya akan membagikan untuk Lugi. Kepada Lugi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Emiten dan perusahaan publik emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat, investor, atau pemodal melalui penawaran umum. Kedua, pemodal di pasar modal, yaitu ada perorangan, institusi, domestik, dan asing. Selanjutnya, perusahaan efek. Perantaraan pedagang efek atau broker dealer, penjamin emisi efek, dan manajer investasi dan penasehat investasi. Materi selanjutnya, lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut, diperlukan biaya yang sesuai yang ditetapkan oleh Biro Administrasi Efek. Next.
Yang kedua yaitu kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jasa yang diberikan kustodian yang pertama ada menyediakan tempat yang aman bagi surat-surat berharga. Yang kedua, mencatat dan membukukan semua penitipan lain secara cermat atau jasa administrasi. Selanjutnya, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya. Selanjutnya, mengamankan pemindah tanganan efek. Yang terakhir, menagih dividen saham, bunga obligasi, dan hak lain-lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari BAPEM LK. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rugi. Untuk slide berikutnya akan saya berikan kepada Laura. Kepada Laura dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan bagian materi dari lembaga penunjang pasar modal, yaitu wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Selanjutnya, kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh yaitu bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Selanjutnya, wajib terdaftar dahulu di BAPEPAM LK. Selanjutnya, yang terakhir, persyaratan dan tata cara pendaftaran wali amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemeringkat efek adalah pihak yang memiliki kegiatan. Pertama, pemeringkat yaitu menilai kemampuan membayar kembali surat hutang. Yang kedua, jasa informasi yaitu menerbitkan informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Selanjutnya, profesi penunjang pasar modal. Yaitu ada akuntan, laporan keuangan audit dan pendapatan akuntan. Selanjutnya, konsultan hukum, laporan legal audit dan pendapatan konsultan hukum. Selanjutnya, penilai, laporan hasil penilaian dan pendapat penilai. Yang terakhir, notaris, yaitu legalisasi dokumen perusahaan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Laura. Untuk slide berikutnya akan saya kembalikan kepada Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Baik, kepada Jihan dipersilakan. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya, efek-efek di pasar modal. Yang pertama ada saham, yang kedua obligasi, yang ketiga derivatif atau warrants, right, options, future contract. Yang keempat ada ETF atau exchange trade fund. Yang kelima efek lain atau unit penyertaan reksadana dan efek beragun aset.
Selanjutnya, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Jihan. Untuk slide berikutnya akan saya kembalikan kepada Lugi. Untuk Lugi dipersilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Next. Selanjutnya, karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua, kupon. Kupon adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala atau kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan. Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase. Yang ketiga, jatuh tempo. Jatuh tempo adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi, mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi pula kupon atau bunganya. Yang terakhir yaitu penerbit. Penerbit mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Mengukur resiko atau kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon atau pokok obligasi tepat waktu. Dapat dilihat dari peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Pevindo atau Kasnik Indonesia. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko dan atas investasi mereka. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lugi. Untuk slide berikutnya saya kembalikan kepada Laura. Untuk Laura dipersilahkan. Baik, selanjutnya jenis reksadana. Reksadana pasar uang atau money market funds. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Selanjutnya, reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.
Selanjutnya, reksadana saham atau equity funds. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelum namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Yang terakhir, reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Selanjutnya, indikator pasar modal. Yang pertama, indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini, apakah sedang naik, stabil, atau turun. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli sesuatu atau beberapa saham. Selanjutnya, indeks obligasi pemerintah. Indeks obligasi pemerintah pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2004 sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat pasar modal dalam memperoleh data sehubungan dengan informasi perdagangan obligasi pemerintah. Selanjutnya, produk turunan atau derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Laura. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jenis produk atau turunan. Future contracts, kontrak yang mewajibkan pemegangnya untuk membeli atau menjual efek pada harga waktu dan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Warrants adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkannya dengan harga dan jangka waktu tertentu. Sering juga disebut pemanis atau sweetener untuk tujuan pemasaran efek pada penawaran umum. Option, efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual efek pada harga jumlah, jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Opini. Pasar modal memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan fungsi ekonomi serta fungsi keuangan. Pihak yang mempunyai dana yang berlebih dapat menginvestasikan dana dengan harapan memperoleh keuntungan. Sedangkan perusahaannya dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi terhadap perusahaan tanpa menunggu tersedianya dana operasional pada perusahaan tersebut. Dengan adanya keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional saat ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, definisi pasar modal UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Produk yang ditawarkan kepada investor di pasar modal yaitu reksadana, reksadana syariah, saham syariah, saham preferred, obligasi syariah, dan waran. Baiklah. Berakhirnya presentasi kami kali ini, saya sebagai moderator dan kelompok saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.